Baik, kita masuk ke sub pokok bahasan terakhir dari bab vektor di R2 dan R3, yaitu tentang garis dan bidang di R2 dan R3. Kemiringan sebuah garis atau slope ya, dan inklinasi ya, inclination, sebuah bidang dapat direpresentasikan dengan sebuah vektor yang disebut dengan vektor normal atau garis normal. Jadi kalau garis kita biasanya nyebutnya kemiringan ya, dari garis tersebut. Kalau bidang kita biasanya nyebutnya inklinasi ya. Sebenarnya kemiringan juga dari bidang tersebut. Tingkat kemiringannya itu dapat kita tunjukkan dengan sebuah vektor yang disebut dengan vektor normal, yaitu vektor yang tegak lurus dengan garis atau bidang tersebut ya. Bentuk umum persamaan satu garis yaitu AX plus BY plus C sama dengan 0. Sementara kalau bentuk umum suatu bidang itu AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Jadi kalau kita lihat contohnya ya, misalnya garis, ya katakanlah kita punya X plus 2Y, ya biar gampang min 4 ya, sama dengan 0. Ya. Jadi ini nilai A-nya, ini nilai B-nya, ini nilai A-nya 1 ya, nilai B-nya 2, terus nilai C-nya itu sama dengan min 4. Oke. Kalau kita lihat ini persamaan garisnya ya. Kalau kita lihat persamaan garis ya, persamaan garis. Maka persamaan garis ini adalah ketika X-nya 0, Y-nya itu sama dengan 2 ya. Kemudian ketika Y-nya 0 itu X-nya 4 ya. Jadi persamaan bentuk garisnya adalah seperti ini. Oke. Nah, yang dinamakan slope itu dia ada satu vektor ya yang tegak lurus dengan garis tersebut. Maka ini disebut dengan vektor normal tadi. Ya, vektor normal. Sama halnya kalau bidang juga seperti itu, ada vektor yang tegak lurus dengan bidang tersebut. Kita masuk, anggap suatu vektor tak 0 ya di R2, nama vektornya itu adalah n ya. Ini vektor n yang mana komponen vektornya itu adalah A dan B ya. A dan B. Sebuah titik P0 ya, P0 ini titik ini pada sebuah garis L. Ini garis L ya, yang biru garis L. Ini warna biru yang melalui vektor tersebut dan titik lain pada garis L tersebut P X, Y ya. Jadi ada vektor N, kemudian ada garis L yang melewati vektor N ya, berpotongan. Kemudian ada titik perpotongannya itu namanya P0 ya. Kemudian ada titik lain pada garis L yang namanya titik P. Ya. Sedemikian rupa sehingga vektor N dia tegak lurus. Jadi dia berpotongan dan tegak lurus satu sama lain, vektor N dan si garis L ini. Maka dari sini kita bisa tahu dari ortogonalitas ya, ortogonalitas ya, di mana ini adalah dot product ya, itu hasilnya sama dengan 0. Kita tahu punya vektor n ya, vektor n di dot product dengan vektor yang pada garis L ya, di sini kita bisa tahu vektornya itu adalah P0 menuju P ya. P0 menuju P vektor. Maka di sini hasilnya sama dengan 0. Oke. Nah, vektor n ini kita tahu dia vektornya adalah komponennya AB, kemudian kita kalikan dengan P0P, yaitu adalah X dikurang X0, Y dikurang Y0 ya. Karena kalau vektor P0P ya, awal dikurang akhir, X kurang X0, komponen Y kurang Y0. Ini sama dengan 0. Nah, ini kalau kita kalikan dot product, maka hasilnya adalah A dikali X min X0 ya, ditambah B dikali Y min Y0 sama dengan 0. Oke, maka kita dapatkan persamaan ini. Oke. Yang disebut persamaan tersebut adalah bentuk normal titik ya, atau poin normal ya. Karena dia berdasarkan garis normal dan titik dari persamaan garis di R2. Jadi bentuk persamaan garis di R2 itu, bentuk poin normalnya itu adalah seperti ini. Kalau kita lihat persamaan umumnya tadi ya, AX plus BY plus Z plus C ya sama dengan 0. Maka di sini kita bisa lihat ini menjadi ya, ini kalau kita turunkan lagi
AX min AX0 ditambah BY min BY0 ya sama dengan 0. Maka ini AX plus BY, C-nya itu adalah si min AX0 min BY0 ya sama dengan 0 ya. Lalu jika R dan R0 adalah vektor-vektor dari P ya. Jadi ini kan titik, kita tahu ketika ada titik maka vektornya itu kita tarik dari titik origin ya. Maka vektor dari P0 itu kita sebut dengan dia R0, vektor dari si P itu kita sebut dia R. Maka kita bisa bentuk dia vektor N ya dikalikan dengan tadi kita anggap namanya vektor P ya, vektor P yang ini yang merah sama dengan 0, maka N dotnya itu adalah vektor P itu akan menjadi vektor R dikurang vektor R0 sama dengan 0 ya, seperti ini. Ya, sama aja dengan yang di atas, cuma yang ini direpresentasikan dalam bentuk komponen vektor, yang ini direpresentasikan dalam bentuk R atau dalam bentuk vektor itu sendiri. Nah, bentuk seperti ini kita sebut dengan persamaan garis ya di R2. Oke, bentuk persamaan garis. Kemudian sama halnya kalau di R3 ya, vektor 0 di R3 tadi sama, kita punya vektor normal, ini namanya N ya. Kemudian ada sebuah titik yang ini yang merah, ini P0. Kemudian ada sebuah bidang yang biru ini. Nah, si vektor N ini dia memotong si bidang, ya, vektor N memotong bidang yang biru ini dengan sudut 90 derajat. Ya. Maka titik yang dipotong si vektor N pada bidang tersebut disebut dengan titik P0. Oke. Nah, kemudian kita bisa cari vektor apa saja atau titik mana saja pada bidang tersebut, kita namakan titik P ya. Sehingga kita bisa cari bahwa vektor si P0 ke P ini terhadap normal ini hasilnya juga sama dengan 0 ya. Hanya saja si vektor P0 sekarang karena dia bidang ya, karena dia di dimensi 3, dia punya 3 komponen, X0, Y0, Z0 ya. X0, Y0, Z0. Sehingga kita sama dengan yang tadi, dot produknya sama dengan 0, maka hasilnya itu adalah ini. Untuk umumnya AX plus BY plus CZ tambah D sama dengan 0 ya. AX, BY, CZ, kemudian AX0 min AX0 min BY0 min CZ0 itu adalah D. Ya. D tadi. Ini disebut dengan bentuk normal titik atau poin normal persamaan bidang di R3. Sama halnya kalau kita berikan dia vektor ya, R dan R0 untuk P dan P0 tadi, maka dia sama halnya seperti ini. Nah, ini disebut dengan bentuk vektor. Ya. Jadi ada bentuk normal titik seperti ini, karena dia ada normalnya ABC, ya. Kemudian ada titiknya X0, disebut normal titik. Ini bentuk vektor, karena kita menggunakan besarannya vektor di sini. Kemudian ini bentuk parametrik ya, persamaan parametrik. Kalau tadi kita menggunakan normal, ya garis normal, vektor normal dari suatu garis atau suatu bidang, maka di sini kita menggunakan suatu garis yang sejajar. Kita sebut dengan vektor V ya. Di mana titiknya itu adalah ABC ya, tarik dari titik awal menjadi vektor V ABC. Kemudian ada garis yang sejajar dengan vektor V tersebut, yang garis L warna biru ya. Maka kita bisa cari persamaan garis ini dengan mengacu kepada garis yang sejajar. Yaitu kita ambil satu titik yang kita ketahui, P0, kemudian titik lainnya, X, Y, Z, pada garis tersebut. Dan kita bisa bentuk persamaan dari garis tersebut menggunakan persamaan parametrik, yaitu X-nya, ya, nilai X ini, itu sama dengan X0 ditambah TA, ya, TA. Jadi ada P, ini yang disebut dengan parametrik, si T ini, ya, TA. Y-nya, Y0 ditambah TB, Z-nya Z0 ditambah TC. Nah, nilai T itu bisa dari min tak hingga tak hingga. Karena titiknya ya bisa di sini, ya, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Selama kita mengetahui satu titik ini, P0, maka kita tahu bahwa berapapun nilai T itu yang memenuhi persamaan parametrik ini, itu merupakan persamaan garis dari L.
persamaan garis yang seperti ini, yang ada T-nya ini disebut dengan persamaan parametrik dari garis. Ya, persamaan parametrik. Ini sama kalau R dan R0 adalah ya, P dan P0 di sini, maka ini disebut juga bentuk vektornya. Ya. Intinya di sini adalah persamaan parametrik. Oke, kemudian ada latihan 8. Silakan dicoba. Tentukan persamaan bidang yang melalui titik-titik P1, P2, dan P3. Oke. Karena ketiga titik ini harus berada pada satu bidang, ya, kita anggaplah bidangnya, kita lihat dari atas ini, ya. Ada titik P1, P2, kemudian ada P3, ya. Maka ketiga titik ini dia harus memenuhi persamaan umumnya tadi. AX plus BY plus CZ, ya, plus D sama dengan 0. Ya. Berarti nilai X-nya itu ketika dia P1, dia harus sama dengan 0. Ketika dia P2 harus sama dengan 0. Dengan begitu kita nanti akan dapat 3 persamaan. Nah, dari 3 persamaan itu kita bisa cari nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, nilai C-nya berapa, dan nilai D-nya berapa. Kalau kita udah dapat ini, berarti kita bisa dapat persamaan bidangnya itu ya si A yang ini tadi, kali X, si B-nya, Y, ya, si C-nya, Z, dan D. Sama dengan 0. Ya. Jadi kalian harus mencari nilai A, B, C dari titik-titik ini. Kemudian latihan B, tentukan persamaan parametrik dari garis yang melalui titik P, ya, titik P, dan paralel vektor V. Ya. Vektornya ini, ya, titik P-nya ini. Persamaan parametrik ya tadi X sama dengan X0 min TA, ya. A-nya itu apa? A-nya itu adalah sini. Ya. X0-nya ya X0-nya sini. Ya, dan seterusnya. Oke, ini aplikasi hasil kali titik, ya. Jarak satu titik ke satu garis. Jadi kita bisa menghitung ketika kita ada garis, ada titik, berapa jarak antara titik dan garis ini. Jarak itu artinya jarak terkecil yang kita dapat peroleh ketika dia ditarik garis secara tegak lurus. Maka itu adalah jarak dari sebuah garis ke titik. Ya. Kita punya persamaan garisnya, dikasih tahu, misalnya sini, kemudian ada titik yang mau kita cari tahu jaraknya, maka jaraknya itu kita bisa hitung nilai mutlak dari AX0, BY0 plus C dibagi dengan akar A kuadrat B. Ya. Jadi yang perlu diingat, ada persamaan garis, tinggal dimasukkan ini menjadi X0, ya, ini menjadi Y0-nya, ya, kemudian C, kemudian nanti dia dibagi dengan si A sama B-nya ini. Ya, A kuadrat ditambah B kuadrat diakarkan. Itu untuk mencari jarak dari garis ke sebuah titik. Atau dari sebuah titik ke sebuah garis. Yang berikutnya itu adalah jarak satu titik ke satu bidang, ya, di R3. Sama, kita punya persamaan bidang AX, BY, CZ plus D sama dengan 0. Satu titiknya yaitu X0, Y0, Z0, maka tinggal dimasukkan saja X0, Y0, Z0-nya, kemudian dibagi dengan A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat dijumlahkan, kemudian ditarik akarnya. Ya. Maka kita akan dapat jaraknya ini. Ya, jaraknya berapa. Jangan lupa ini adalah nilai mutlak, ya. Jadi M ini persamaan bidangnya kita tahu. Ini titik P-nya ini kita tahu, ya, harusnya Z0, ya. Maka kita bisa cari jaraknya. Latihan 9, hitung jarak dari P ke garis L, dikasih tahu titik P-nya, kemudian garis L-nya dikasih tahu. Yang B, hitung jarak antara dua bidang, ya. Bidang M dan bidang N. Jadi ada dua bidang M, N, hitung jaraknya, ya. Artinya kalau dihitung jaraknya, cari vektor yang vektor tersebut tegak lurus terhadap M, tegak lurus juga terhadap si N, ya. Pada kasus ini, ya, bidang tersebut ya akan sejajar, ya, karena untuk jaraknya itu kita bisa hanya bisa hitung kalau dia sejajar. Makanya kalian bisa lihat di sini bahwa normalnya itu ya 2x min y, ya, 2 min 1 2, 4 min 2 4, ya, 4 min 2 4, ya. Ini dia kelipatannya, ya. Maka
kita bisa tahu bahwa dia adalah bidang yang sejajar. Oke. Kemudian kalian pilih titik mana saja pada bidang M ya, atau pada bidang N, sehingga kalian dapatkan satu titik. Kemudian titik tersebut bisa kalian hitung jaraknya ke bidang N ya. Cara mencari titiknya ya bisa saja kalian set X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, kemudian Z-nya berapa ya. Maka kalian akan dapatkan suatu titik atau titik P yang koordinatnya itu adalah 0, 0, Z. Z-nya itu berapa. Nah, titik ini yang kalian hitung jaraknya ke bidang N. Maka kalian dapat jarak antara kedua bidang tersebut. Oke, cukup sekian untuk garis dan bidang di R2 dan R3. Dengan demikian pokok bahasan 3 tentang vektor itu selesai. Kita akan dapat lanjutkan ke bab baru ya pada pertemuan berikutnya. Adapun ringkasannya untuk pokok bahasan 3 ya vektor. Yang pertama itu adalah vektor aritmatika ya, pengurangan, penjumlahan, perkalian dengan skalar ya. Kemudian ada norm ya, yang penting itu norm. Kemudian hasil kali titik atau dot product itu adalah ngecek ortogonalitas, apakah vektor ini tegak lurus satu sama lain atau tidak. Kemudian ada yang disebut proyeksi ya, proyeksi X pada A ya, vektor X ya. Kemudian ada hasil kali silang, cross product, itu menghitung luas ya, jajaran genjang, paralelogram, volumenya, parallel pipe. Kemudian hasil kali skalar lipat 3 ya, ini hubungannya dengan determinan. Kemudian garis dan bidang, itu kalian harus tahu vektor normal, persamaan garis ya, persamaan bidang, persamaan parametrik. Oh ya, kemudian satu lagi itu adalah jarak ya. Jarak titik ke garis ya, atau jarak garis ke garis ya, garis ke garis yang paralel ya, atau jarak bidang ya ke titik, kemudian juga bidang ke bidang yang paralel ya. Oke, ini harus kalian pahami. Oke, cukup sekian untuk materi bab 3 tentang vektor di R2 dan R3. Terima kasih.